Shalom, kenalkan nama saya Kingstio Pinontoan, NIM 210811020125, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kita masuk di struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, rangkuman evaluasi. Identitas. Nama judul: Strategi Sukses Mengelola Karir dan Bisnis. Penulis Johannes Lim, PH, D, CPC. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun penerbit 2002. Jumlah halaman 222. Warna sampul coklat dan kuning. Nomor ISBN 979-22-0133-5. Kita masuk di orientasi. Buku ini ditulis oleh Johannes Lim, PH, D, CPC, seorang dokter administrasi bisnis, alumnus Universitas Pacific Western Los Angeles, dan ia adalah seorang presiden dan CEO Profit Booster Indonesia, yakni perusahaan konsultasi dan pelatihan manajemen bisnis. Selain buku Strategi Sukses ini, 3 buku lainnya juga telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yaitu No Pain No Gain, Manajemen Usaha, dan Just Do It. Termasuk di tafsiran isi, perspektif dan kiat sukses yang benar, kegagalan, penderitaan, dan sukses. Kalau kita membaca buku-buku tentang sukses, mengikuti seminar, atau mendengar riwayat hidup orang sukses, biasanya mereka hanya mengajarkan cara-cara dan manfaat menjadi sukses yang secara sederhana berbunyi, dulu saya miskin dan sekarang kaya. Dulu saya orang gagal, sekarang sukses. Dulu saya nobody, sekarang somebody. Terdengar sangat indah, dapat puitis, bukan? Dan kita kagum kepada orang yang sukses itu, karena telah memberitahu kiat suksesnya dan termotivasi mengikuti jejaknya. Berapa banyak buku serta seminar motivasi tentang berpikir dan berperilaku positif, kiat hidup sukses dan berbahagia, kuasa kepercayaan untuk menciptakan sukses, dan lain-lain dan sebagainya, yang mengutip kisah sukses dan strategi beberapa orang besar di beberapa zaman. Namun ketika kita mencoba untuk menerapkan apa yang diajarkan, hasilnya nol besar, bahkan membuat kita marah terhadap pengajaran mereka. Karena merasa dibohongi, mengapa kita tidak mendapatkan hasil dari pengajaran para guru itu? Benarkah mereka membohongi publik? Bagaimana mungkin? Dan apakah patut atau memadai jika mengambil sampel atau responden atas kesaksian hidup beberapa orang, dalam kurung 1, 2, atau belasan, atau paling hebat puluhan orang, yang sukses dengan metode tertentu,
untuk diajarkan dan minta diterapkan oleh umat manusia secara umum agar bisa sukses? Tentu saja tidak mungkin. Karena kalau kita mempunyai kemauan untuk sukses, tentu saja harus ditunjukkan dengan cara kita rajin belajar, membaca buku, dan mendalami semua hal tentang meraih karir yang sukses, termasuk di pikiran, karakter, dan sukses. Dalam setiap interrelasi Johannes dengan banyak orang selama menjadi penulis dan pelatih program pengembangan sukses pribadi maupun bisnis, Johannes menemukan bahwa faktor vital dan dominal yang menentukan kualitas hidup seseorang maupun bisnis adalah masalah sikap mental dan karakter manusia. Dalam skala mikro, itu menunjuk kepada karakter perseorangan yang jika dalam bisnis berarti adalah para pemain bisnisnya (karyawan dan pengusaha) dan dalam skala makro adalah karakter masyarakat atau bangsa. Sekalipun dipercayai oleh banyak orang bahwa karakter individu ataupun suatu bangsa ditentukan oleh langit atau nasib, sehingga kita tidak bisa memilih dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi yang tidak tahu harus berbuat apa seperti itu. Namun kalau kita berani introspeksi dan menelaah diri kita, maka akan kita temukan bahwa bukan itu masalahnya. Nasib hanyalah kambing hitam atau bahkan berhala yang diciptakan oleh orang untuk mentolerir ketidakmampuan dan ketidakmauannya untuk mengubah kualitas kehidupannya dengan perjuangan dan pengorbanan. Apakah kita berpotensi sukses? Di dalam diri kita tersedia power untuk mencapai apa saja yang kita inginkan. Tapi hal itu tidak akan terjadi jika kita tidak mempunyai hasrat yang kuat terhadap suatu tujuan. Janganlah bodohi diri kita sendiri dengan berkompromi untuk mencapai sesuatu kurang dari 100% pencapaian hasil, yakni kesediaan untuk memulai tapi tidak berani untuk mengakhirinya sampai tuntas. Percuma, semua orang memerlukan umpan balik atas setiap kinerjanya. Tetapkanlah tujuan yang cukup besar namun tetap dapat Anda capai. Pilihlah tujuan itu untuk menjadi beberapa bagian yang dapat Anda kerjakan dan capai hasilnya setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Tetapkan tujuan untuk sukses, yakni sukses kecil dan juga sukses yang lebih besar, dan nikmatilah sensasi kepuasannya dalam setiap peristiwa. Untuk membuat Anda tetap bersemangat dan percaya diri, yang terpenting ialah agar Anda bisa menetapkan target yang bisa segera Anda mulai sejak sekarang. Dan pikirkanlah diri Anda meraih sukses itu dalam setiap perjalanan hidup Anda, termasuk di kekuatan citra diri. Memvisualisasikan diri kita sedang dalam sukses. Mencapai tujuan hidup kita adalah semacam tambahan energi untuk mencapai keinginan Anda. Setiap jika Anda telah bisa membayangkan diri Anda sudah dalam keadaan sukses, Anda dapat menjadikannya kenyataan, karena hal itu akan memberi kemampuan dan dorongan semangat ketika menghadapi berbagai rintangan. Kesalahan adalah suatu proses belajar untuk menjadi lebih baik, dan bahwa kegagalan hanyalah sukses yang tertunda. Biarkanlah segala perasaan cemas dan ketakutan pergi dari pikiran Anda.
masuk di Uang dan Sukses. Dengan pendidikan yang baik, informasi yang memadai, sedikit kebijakan, kesabaran, inspirasi, dan kesediaan untuk bertindak, saya percaya bahwa siapapun bisa sukses dengan tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Jadi, Anda hampir mustahil bisa sukses jika hanya membaca buku ini. Jika malas untuk bertindak atau tidak cukup tabah dalam berjuang, tetapi sebaliknya kita harus lebih banyak bertindak dalam meraih kesuksesan tersebut. Untuk meraih kesuksesan kita harus bisa, yang pertama, memfokuskan energi. Yang kedua, melihat peluang yang diabaikan oleh orang lain. Yang ketiga, bersedia berbagi kemakmuran. Keempat, belajar dari kesalahan. Dan kelima, memperbaiki kegagalan. Masuk di sukses karir dan bisnis. Biasanya tujuan hidup yang dikejar banyak orang adalah sukses dalam bisnis. Apakah itu berupa mendapatkan promosi jenjang karir di level manajemen dengan imbalan gaji yang besar, ataukah hendak menjadi wirausaha? Apapun pilihan kita, maka penguasaan pengetahuan dan keterampilan bisnis adalah mutlak penting dalam merancang program aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Janganlah melupakan prinsipnya, yaitu memilah-milah tujuan besar menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil, yang mudah diukur dan kita bisa merasakan pencapaian hasilnya. Kita masuk di evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini dengan ditulis melalui pengalaman sendiri. Isi di dalam buku ini adalah tentang bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan karir atau bisnis dengan modal dasar dan perilaku positif, dan bagaimana bisa menciptakan suatu peluang. Buku ini juga berisi motivasi tentang bagaimana kalau kita membangun bisnis, kita harus terus semangat dan berpikir untuk maju. Kita harus berani dan mengambil resiko, baik itu berisiko besar maupun kecil. Dan kita harus menjadi pribadi yang mempunyai mental yang kuat dalam merintis karir atau membangun sebuah bisnis. Buku ini juga memberikan informasi yang sangat terperinci bagaimana agar kita bisa sukses, dan buku ini juga menceritakan bagaimana orang pebisnis yang mengalami kegagalan dan bagaimana pebisnis itu bisa bangkit dari kegagalan. Dan kalau kita membedakan buku ini dengan buku mengenai sukses bisnis yang lain, mungkin banyak yang lebih dari buku ini. Tapi menurut saya semua buku punya kekurangan dan kelebihan. Di rangkuman, dalam buku Strategi Sukses ini kita mempelajari tentang bagaimana meraih kesuksesan dalam karir dan bisnis kota. Dari buku ini kita bisa mempelajari cara demi cara mengelola suatu bisnis. Dan tentu saja buku ini sangat berguna bagi semua pembaca, khususnya yang sedang menempuh masa perkuliahan, karena dapat dijadikan landasan dalam meraih karir di masa depan. Melalui buku ini, kita belajar tentang kegagalan dan penderitaan dalam meraih karir. Bagaimana cara kita bertindak dalam mengambil keputusan? Harus mempunyai mental yang kuat. Untuk penulis buku ini memang patut mendapat apresiasi karena sudah mengajarkan banyak hal tentang strategi sukses, mengelola karir dan bisnis.